Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ibu sekalian, pada hari ini kita akan melakukan perkuliahan yaitu tentang farmasetika 1, di mana sebelum kita memasuki materi perkuliahan hari ini, mungkin terlebih dahulu Ibu nanti akan memaparkan rencana pembelajaran semester kita untuk kedepannya, kemudian dilanjutkan tentang kontrak perkuliahan. Di mana untuk kontrak perkuliahan hari pertama ini, mungkin Ibu akan menjelaskan apa saja aturan-aturan yang akan kita sepakati selama perkuliahan bersama Ibu. Di mana pada materi perkuliahan farmasetik 1 ini kita ada 2 orang dosen ya. Untuk terlebih dahulu Ibu yang akan memberikan materinya, kemudian dilanjutkan untuk pertemuan setelah UTS, dilanjutkan dengan uji terima hari ini. Untuk terlebih dahulu sebelum kita memasuki pengenalan tentang rencana pembelajaran studinya, mungkin Ibu akan memberikan aturan-aturan yang harus kita sepakati. Pertama, masalah kehadiran. Pada kehadiran untuk materi ini, perkuliahan ini, itu harus dibatasi juga, maksudnya hanya boleh 75%. Artinya antara 100 sampai antara 75 sampai 100% kehadiran. Kalau seandainya kehadiran itu kurang dari 75%, itu tidak Ibu perbolehkan untuk mengikuti ujian mid semester dengan Ibu. Nanti bagi mahasiswi semua atau mahasiswa semua yang kehadirannya kurang pada saat mengikuti ujian mid semester untuk agar menemui dosen pengampu supaya ada pemberian tugas atau segala hal untuk memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian mid semester ini. Kemudian yang kedua, pada sistem proses pembelajaran, Ibu memberikan kesepakatan untuk kita semua bahwa kehadiran itu harus tepat waktu. Artinya seandainya jika dosennya telah memasuki ruangan kelas, seandainya ada yang terlambat, itu tidak Ibu perbolehkan untuk masuk ke dalam kelas karena adanya kegiatan seperti itu yang akan mengganggu daripada perkuliahan kita. Apakah semuanya setuju? Kesepakatan tersebut? Setuju ya. Kemudian ada lagi kalau seandainya sakit, itu harus memberikan surat keterangan sakit dari dokter. Jadi tidak ada surat keterangan sakit atau izin, izin pun juga harus diketahui oleh orang tua yang tertanda tangan oleh orang tua, atau segala macam hal itu harus ada suratnya. Jadi tidak ada Ibu dispensasi bagi yang hanya melalui lewat SMS ataupun WA. Kemudian yang ketiga, untuk supaya pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar, mungkin tidak ada boleh adanya gangguan-gangguan. Artinya bagi siapa yang ribut di dalam lokal ataupun tidak mendengarkan dengan seksama atau mengganggu teman-temannya, jadi seandainya nanti kalau ada yang Ibu tunjuk tidak boleh ikuti perkuliahan atau Ibu tegur 1 kali, 2 kali, 3 kali masih juga, jadi Ibu persilakan untuk meninggalkan kelas tersebut. Kemudian apakah ada masukan yang lain tentang perkuliahan kita ini, kesepakatan yang lain? Gimana Kiki, Yadela, Utami, Roza, Yesi? Apakah setuju dengan perkuliahan kita, kontrak perkuliahan kita ini? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju. Oke, kalau setuju, baik kita masuki tentang rencana pembelajaran semester kita. Ini Bu, share dulu RPS-nya.
Nah, baik ya, pada RPS Rencana Pembelajaran Semester Farmasetik 1 ini, langsung saja kita ke materinya. Ini ada 14 kali pertemuan. Ya, 14 kali pertemuan, di mana di sini pertama kita perkenalan yang pada saat ini kita lakukan, yang kedua itu tentang pembahasan tentang resep, kemudian dilanjutkan dengan itu pertemuannya 2 kali pertemuan untuk tentang resep, tentang kajian atau men-screening resep yang ada di baik itu di rumah sakit, di apotek ataupun di pelayanan. Kemudian kajian tentang bagaimana kita penyimpanan pemusnahan resep sampai ke bagaimana cara kita membuat salinan resep. Kemudian untuk pertemuan keempat ini tentang bahasa Latin. Jadi untuk kita seorang farmasis ini tidak lepas dari bahasa Latin. Karena apa? Karena resep-resep yang ada di bahasa-bahasa atau dalam tulisan resep itu semua mengandung bahasa Latin. Jadi kita seorang farmasis harus mengetahui apa sih bahasa dari resep tersebut agar kita mempermudah dalam mempersiapkan obat. Karena kan kita tahu resep itu adalah perintah dokter untuk menyiapkan obat-obat yang diperlukan oleh pasien. Kemudian kita lanjutkan yang kelima, yaitu tentang penggolongan obat. Penggolongan obat, baik itu obat macam-macam obat, mulai dari obat bebas terbatas, obat narkotik, psikotropik, ya, yang ada di dalam logo pada kemasan-kemasan produk sediaan obat. Yang keenam itu tentang perhitungan, ya, perhitungan dosis, perhitungan konversi dari persen, dari gram, dari miligram, ya. Kemudian ketujuh itu tentang pulvis dan pulveres. Lanjut ke delapan, pertemuan ke-8 itu kita lakukan ujian UTS. Ini adalah batas daripada perkuliahan dengan Ibu, kemudian nanti dilanjutkan kepada Bu Indri, yaitu mulai dari salep, pil, emulsi, ya, suspensi, infus, dan terakhir kita lakukan UAS. Kemudian pengantar daripada Ibu, baik kita lanjutkan ke testimoni mahasiswi mengenai pengantar dan komitmen atau kontrak perkuliahan pada Ibu hari ini. Pada Yadela, Ibu persilakan. Jadi menurut saya selama belajar farmasetik 1, belajar sama Bu Ce, untuk absen emang selalu dicekin tiap hari. Jadi nggak ada bisa yang bolos. Jadi absennya 75%. Kalau di bawah itu emang nggak boleh ujian. Terus untuk yang masalah ibunya udah masuk terus ngajar, misalnya ada yang mau masuk lagi itu emang nggak boleh lagi masuk. Nah terus untuk yang peneguran saat ribut, nah itu karena tuh ada teman-teman lagi ngejelasin, ibunya lagi ngejelasin depan, terus ada temannya ribut tuh ditegur udah sampai berapa kali gitu, masih nggak ngedengerin ya keluar gitu Bu. Dan mungkin itu aja Bu, kalau dari pengalamannya. Ada kesan dan pesannya, ya Dela? Kelebihan dan kekurangan tentang soft skill pada Ibu? Untuk komitmen dari sampai tadi udah bagus Bu, dari awalnya kan udah sesuai sama komitmennya yang disampaikan sama yang dilakuin itu udah sesuai. Terus untuk pesannya sih apa ya Bu? Gak ada sih Bu, itu aja sih. Menjadi lebih baik lagi, ya. Itu. Baik, demikian pengantar dari Ibu